Jadi pada video kali ini kita juga akan mempelajari yang namanya Dynamic Rank Protocol. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang rank dan akses, di mana akses itu akan menuju ke end device dan rank akan menuju ke switch. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang namanya Dynamic Rank Protocol, yaitu kita akan mendapatkan dua mode baru, yaitu Dynamic Auto dan juga Dynamic Turbo. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah tabel dari DTP. Nah, misalkan di sini Dynamic Auto dengan Dynamic Auto, maka akan menjadi akses. Dynamic Disable dengan Dynamic Disable akan menjadi rank. Dynamic Auto dengan Dynamic Disable juga akan menjadi terang. Lalu terang dengan Dynamic Auto akan menjadi terang, dan akses dengan Dynamic Auto akan menjadi akses. Misalkan di sini switch 1 dengan switch 2. Nah, pada switch 1 ini kita konfigurasikan dengan Dynamic Disable, dan pada switch 2 ini kita konfigurasikan dengan Dynamic Auto. Maka hasilnya adalah terang ya teman-teman. Nah, misalkan kita memiliki contoh yang lain, switch 1 konfigurasikan dengan terang kepada switch 2 yang dikonfigurasikan menjadi akses. Maka hasilnya adalah limited connectivity. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa Dynamic Auto itu berarti menunggu, Dynamic Disable berarti mengajak, terang memaksa, dan akses juga memaksa ya teman-teman. Dari sini teman-teman sudah paham ya bahwa jika Dynamic Auto yang artinya menunggu dengan Dynamic Disable yang artinya mengajak akan menjadi terang. Misal pada contoh yang ini ya teman-teman, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Pada video selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan DTP ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar praktik DTP ya. Langsung saja kita tambahkan switch-nya. Kita akan menambahkan 2 switch. Lalu dihubungkan dengan kabel. Nah, ini kan masih oranye ya teman-teman. Agar ini menjadi aktif, kita langsung saja klik tombol fast forward ini. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi masing-masing switch-nya pada mode Dynamic Rank Protocol. Nah, di switch 0 ini kita coba cek mode apa yang dipakai. Kita pergi ke tab CLI, lalu ketikkan enable dulu. Lalu setelah itu untuk mengeceknya kita ketikkan perintahnya adalah show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman bahwasannya administratif mode yang digunakan adalah Dynamic Auto dan operasional mode yang digunakan adalah static access. Teman-teman, administratif mode itu adalah konfigurasi yang kita lakukan di switch, sedangkan operasional mode
Itu artinya hasil dari konfigurasi yang telah kita lakukan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga akan cek pada switch 4. Kita ke tab CLI. Lalu kita ketikkan perintahnya show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini juga dynamic auto ya teman-teman, yang artinya switch 3 dan switch 4 yang menggunakan yang artinya switch 3 dan switch 4 yang sama-sama menggunakan dynamic auto ini berarti saling menunggu. Dan jadi ini akan menghasilkan akses. Pada switch 4 ini kita akan mencoba menggantinya menjadi dynamic disable ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan perintahnya, lalu kita untuk mengubah ke mode dynamic disable, kita masuk dulu ke global configuration. Lalu kita masuk pada interface yang terhubung, interface FA0/1, enter. Kita ketikkan perintahnya adalah switch port mode dynamic undesirable. Nah, coba kita lihat konfigurasi yang sudah kita buat ya teman-teman. Show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini administratif modenya sudah berubah menjadi dynamic disable dan operational modenya sudah berubah menjadi terang ya teman-teman. Operational mode ini adalah operational mode yang dijalankan dalam mode terang. Coba kita ketik perintah. Kita ke mode privilege. Kita akan memberikan perintah show interface FA0/1 switch port. Enter. Lalu kita akan masuk lagi ke mode global configuration untuk mengkonfigurasi mode terangnya ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA0/1 dulu. Kita ketikkan perintahnya adalah switch port mode terang. Kita keluar. Dan untuk mengeceknya kita ketikkan perintahnya adalah show interface FA0/1 switch port. Enter. Nah, di sini administratif modenya sudah berubah menjadi terang ya teman-teman. Karena dynamic disable jika dihubungkan dengan terang maka hasilnya akan terang juga. Pada video kali ini kita juga akan belajar tentang hack dan unhack. Oke, langsung saja kita ke tab simulation. Oke, langsung saja kita ke tab simulation. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC7. Di sini PC1 akan mengirimkan paket
tersebut kepada switch. Kemudian switch akan membroadcast paket ke seluruh device yang terhubung, yang sesuai dengan plan-nya juga ya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat bahwa device yang menerima maka akan terlihat paket ARP-nya. Saya coba klik. Nah, di sini paket ARP-nya itu .1Q ya teman-teman. Inilah yang dinamakan dengan tag. Namun, device yang tidak menerima paket ARP tersebut tidak akan muncul .1Q. Nah, ini yang dinamakan untag ya teman-teman. Jadi begitulah penjelasan singkat mengenai tag dan untag ya teman-teman. Hapus dulu. Pada video kali ini kita juga akan belajar tentang native VLAN ya. Oke, langsung saja. Pertama kita tambahkan PC-nya. Kita tambahkan PC dulu di antara ruang 1 dan juga ruang 2. Lalu kita hubungkan ke switch. Nah, kita akan cek pada switch ruangan 1. Kita ke mode tab CLI. Lalu kita ke mode privilege. Kemudian kita ketikkan perintah show interface trunk. Nah, di sini VLAN FA0/7 ini memiliki native VLAN-nya adalah 1 ya teman-teman. Nah, native VLAN 1 ini merupakan yang disebut native ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cek pada switch 2 juga. Kita ke tab CLI. Kita ketikkan perintahnya show interface trunk. Nah, di sini switch ruangan 2 ini memiliki dua interface, yaitu FA0/7 dan juga FA0/8 yang mengarah ke ruangan 1 untuk FA0/7 dan pada FA0/8 pada ruangan 3. Masing-masing dari keduanya ini memiliki native VLAN, yaitu 1 atau default ya teman-teman. Jadi penjelasan singkat mengenai native VLAN yaitu misalkan kita mempunyai PC 19 dan PC 20 yang belum dikonfigurasi untuk masuk VLAN yang mana. Jadi kedua PC ini akan masuk kepada VLAN 1 yang merupakan VLAN yang dimiliki oleh kedua switch tersebut ya teman-teman.
Jika kedua PC tersebut mengirimkan paket, maka tidak akan menandai paket tersebut karena switch sudah memiliki fan 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasi native LAN. Kita masuk ke switch ruangan 1 dulu. Akan masuk pada mode global configuration. Kita masuk dulu ke interface-nya, interface FA0/7. Kita konfigurasikan switch port native fan, misal ini fan 20. Ini ada typo, harusnya itu switch port terang native fan 20. Nah, kita keluar dulu untuk melihat konfigurasinya. Show interface terang. Bisa dilihat pada FA0/7 ini sudah berubah menjadi 20 ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada switch di ruangan kedua. Kita masuk ke mode global configuration dulu. Interface FA0/7. Switch port terang native fan 20. Kita ke tab simulation. Kita akan coba mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 9. Di sini PC 3 akan mengirimkan paket ARP lalu diberikan kepada switch. Dan switch akan meneruskan kepada perangkat yang terhubung dan berada pada LAN yang sama ya teman-teman. Switch ruangan 2 ini tidak di-tag ya teman-teman. Itulah fungsi native LAN ya teman-teman. Kita masuk ke mode real time. Nah, cara mengembalikan dari fan 20 ke fan 1 lagi itu sangat mudah ya teman-teman. Kita masuk dulu. Masuk ke interface-nya dulu ya. Interface FA0/7. Switch port terang native LAN 1. Lalu kita keluar. Kita cek dengan perintah do show interface terang. Nah, ini sudah kembali ke 1 ya teman-teman. Kita akan lakukan hal yang sama ke switch di ruangan 2 ini. Kita masuk ke real time saja. Kita masuk ke interface FA0/7. Lalu kita konfigurasikan switch port terang native LAN 1. Kita cek
to show surface strength. Nah, ini juga sudah kembali ya teman-teman, pada switch di ruangan kedua. Nah, begitu untuk praktik pada modul 5 ini ya teman-teman.